Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 636E07 dengan saya Putinda Aziza dan teman sekelompok saya Nafita Intan Soleha dan Rosmila Roza akan mempresentasikan laporan keuangan sektor publik pada Masjid At-Taqwa untuk memenuhi tugas kelompok akuntansi sektor publik. Latar belakang peranan akuntansi dalam segi pengelolaan keuangan sebuah organisasi semakin dibutuhkan berbagai pihak, baik yang berorganisasi dalam laba maupun non-laba. Menurut Yusuf mengatakan bahwa organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tidak mencari keuntungan atau laba, seperti organisasi keagamaan, yayasan, atau lembaga pendidikan. Walaupun organisasi ini tidak mencari laba, tetapi mereka tetap berkaitan dengan keuangan karena pada organisasi tersebut mempunyai urusan-urusan keuangan seperti membayar listrik dan air ataupun urusan keuangan lainnya. Masjid merupakan salah satu organisasi sektor publik dalam bidang keagamaan yang masuk dalam entitas nirlaba. Dalam menjalankan aktivitasnya, masjid harus bisa mengelola dan mempertanggungjawabkan laporan keuangannya. Standar akuntansi keuangan digunakan sebagai pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di dalam ilmu akuntansi, pelaporan keuangan entitas non-laba diatur dalam ISAK 35, penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. ISAK 35 mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Selanjutnya, landasan teori. Akuntansi sektor publik merupakan suatu kegiatan yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan. Ruang lingkup sektor meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi, dan organisasi publik nirlaba lainnya. Jadi pelaporan dan pertanggungjawaban ke masyarakat harus segera diatur dalam kerangka standar akuntansi sektor publik. Laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan menurut ISAK 35. Berdasarkan ISAK 35, laporan keuangan entitas non-laba terdiri dari 5 jenis, yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan konvensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sejarah Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa berada di Jalan KH Mas Mansur nomor 100 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Masjid ini didirikan pada tahun 1923 dan beroperasi sampai sekarang. Masjid At-Taqwa yang berlokasi di tepat pinggir jalan raya memudahkan masyarakat yang sedang dalam perjalanan untuk melaksanakan sholat. Berdiri di atas tanah wakaf, masjid ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui kegiatan dan acara keagamaan, seperti menyediakan tempat ibadah, mengadakan TPA untuk anak-anak, pengajian mingguan ibu-ibu, acara maulid nabi, dan lain-lain. Adapun struktur organisasi Masjid At-Taqwa. Yang pertama ada ketua pembina, itu Haji Abdullah Abu Bakar, ada anggota pembina, itu Muhammad Iqbal Tanjung SE, yang kedua ada Haji Hasan Basri, yang ketiga ada Ustadz Imron Afandi, dan yang keempat ada Ustadz Misbah Munir. Lalu dalam kepengurusan ada Ketua Ahmad Zuhal, lalu Sekretaris Irman Mustafa, Bendahara 1 ada Slamet Riyadi, Bendahara 2 Dr. Hendra, dan Humas itu Firdaus Siddiq. Lalu untuk pengawas itu yang pertama ada Ustadz Ifi Azizi Haki, yang kedua ada Muhammad Reza, yang ketiga ada Lutfi Ramdhani. Adapun tugas-tugas dari struktur organisasi Masjid At-Taqwa. Pembina itu mempunyai tugas memberikan saran dan masukan kepada anggota lain dan melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan. Lalu ketua mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan kegiatan rutin secara umum, mengambil keputusan atas semua masalah yang terjadi. Untuk wakil ketua, tugasnya mewakilkan ketua jika berhalangan hadir bersama ketua dan bendahara mengevaluasi program kerja dari masing-masing bidang. Lalu tugas sekretaris adalah mengatur pertemuan rutin dan non-rutin, mendokumentasikan
kegiatan yang meliputi ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan dokumentasi alat-alat rumah tangga. Untuk tugas bendahara, mengurus administrasi keuangan masjid, baik pemasukan maupun pengeluaran, dan membuat laporan keuangan. Lalu tugas humas adalah membantu kesekretariatan dalam mendistribusikan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, menginformasikan kegiatan yang direncanakan pengurus. Lalu pengawas bertugas untuk mengawasi segala tindakan yang dijalani oleh pengurus dan memberi peringatan atau saran mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan. Sumber dana dan penyaluran dana pada Masjid At-Taqwa. Dalam memperoleh dana, Masjid At-Taqwa mendapatkan dana dari jamaah masjid melalui kotak amal dan donatur. Dana dari donatur didapatkan melalui proposal-proposal yang dikirim kepada masyarakat dan perusahaan-perusahaan sekitar Masjid At-Taqwa. Selain mengumpulkan sumber dana, Masjid At-Taqwa juga menyalurkan dananya untuk biaya operasional dan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di Masjid At-Taqwa. Adapun kegiatan keagamaan Masjid At-Taqwa diantaranya: yang pertama ada pendidikan RA atau TPA, yang kedua ada pengajian rutin mingguan, yang ketiga ada Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan santunan yatim piatu, serta membayar penceramah. Basis akuntansi yang digunakan pada Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa menggunakan basis akuntansi kas. Bendahara akan mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan adanya kas masuk dan kas keluar ke dalam pembukuan sederhana. Pencatatan dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi sebagai dokumen pendukung. Suatu transaksi diakui sebagai biaya apabila pihak pengelola masjid mengeluarkan kas dan disertai dengan buktinya untuk disimpan. Sedangkan transaksi pendapatan diakui ketika terdapat aliran kas masuk yang sebagian besar didapat dari sumbangan atau infak. Selanjutnya yaitu laporan keuangan yang digunakan Masjid At-Taqwa. Laporan keuangan Masjid At-Taqwa dibuat oleh bendahara. Terdapat dua bendahara pada Masjid At-Taqwa, yaitu bendahara satu bertugas untuk membuat laporan keuangan mingguan, sedangkan bendahara kedua bertugas untuk membuat laporan keuangan bulanan. Untuk penerimaan atau pendapatan didapati dari Jumatan dan harian. Bendahara satu melakukan penerimaan uang dan pencatatan setiap 1 minggu sekali karena kotak amal yang disediakan bagi umat untuk menyumbangkan dana hanya dibuka setiap seminggu sekali, yaitu setiap hari Jumat. Laporan keuangan mingguan diumumkan kepada jamaah sebelum sholat Jumat, dan laporan bulanan ditampilkan pada mading masjid setiap awal bulan. Laporan keuangan Masjid At-Taqwa belum menerapkan ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangannya, dikarenakan Masjid At-Taqwa masih menggunakan laporan keuangan sederhana yang hanya mencatat pengeluaran dan penerimaan kas saja. Masjid At-Taqwa belum menerapkan ISAK 35 dikarenakan bendahara tidak mengetahui mengenai ISAK 35 serta aturan-aturan di dalam. Berdasarkan pernyataan pembina Masjid At-Taqwa, keadaan laporan keuangan Masjid At-Taqwa tersebut lumayan baik dalam hal pengelolaan dan penyusunan. Masjid At-Taqwa sudah menggunakan sistem komputerisasi dalam mencatat laporan keuangannya, tetapi laporan keuangannya di Masjid At-Taqwa masih belum sesuai dengan ISAK 35, di mana bendahara hanya menyusun kas mingguan dan bulanan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari presentasi ini, yaitu masjid merupakan suatu organisasi nirlaba yang mana dalam organisasi tersebut banyak sumber dana yang masuk dari berbagai pihak. Banyaknya sumber dana yang terkumpul digunakan untuk berbagai kegiatan yang ada di masjid. Dengan banyaknya kegiatan yang ada di Masjid At-Taqwa, maka perlu dibuatkan laporan keuangan yang lebih terstruktur guna mempermudah dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Laporan keuangan pada Masjid At-Taqwa lumayan baik dalam hal mengelola dan penyusunan. Masjid At-Taqwa sudah menggunakan sistem komputerisasi dalam mencatat laporan keuangannya, tetapi laporan keuangan di Masjid At-Taqwa masih belum sesuai dengan ISAK 35, di mana bendahara hanya menyusun kas mingguan dan bulanan dan hanya mencatat pengeluaran dan penerimaan kas saja. Saran dari kelompok kami, dikarenakan laporan keuangan Masjid At-Taqwa belum sesuai dengan ISAK 35, disarankan bendahara atau pengelola keuangannya mempelajari aturan-aturan ISAK 35 dengan harapan laporan keuangan Masjid At-Taqwa bisa lebih terstruktur dan sesuai dengan ISAK 35. Berikut
adalah lampiran-lampiran keadaan Masjid At-Taqwa. Cukup sekian presentasi dari kelompok